Halo semua, kami akan menjelaskan tentang daerahku kebanggaanku. Pada bab ini, kita akan belajar tentang warisan budaya, daerah, dan sejarah. Terbentuknya warisan budaya tersebut tidak hanya mengetahui jenis dan bentuknya saja, namun juga berusaha mengali informasi sejarah mengenai peninggalan budaya yang dimaksud, sehingga terbentuknya pengetahuan dan pemahaman yang akan meningkatkan rasa memiliki sekaligus rasa bangga terhadap budaya. Adapun yang kedua yaitu kondisi perekonomian di daerahku. Kebutuhan hidup setiap orang pun cukup beragam, mulai dari makanan, pakaian, pekerjaan, bahan bakar, alat elektronik, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Adapun yang kedua, aktivitas ekonomi masyarakat. Aktivitas ekonomi masyarakat sangat beragam. Ada pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, perdagangan, dan jasa pertambangan. Adapun yang ketiga, SDA dan jenis aktivitas ekonomi. Kondisi geografis dan sumber yang sangat memiliki suatu tempat akan sangat berpengaruh kepada jenis aktivitas perekonomian masyarakat. Semakin banyak sumber daya yang memiliki, maka semakin mudah mulai pemenuhan kebutuhan masyarakatnya. Adapun yang terakhir, ragam hias Bali. Kain batik Bali memiliki corak ragam hias yang sangat beragam. Biasanya ragam hias Bali pinggirannya menggunakan motif hewan. Baik, saya akan melanjutkan materi yang berikut. 1. Keberagaman daerah di Indonesia. Indonesia memiliki banyak suku, budaya, dan tradisi yang berbeda di setiap daerah. Keberagaman ini menjadi kekayaan bangsa yang harus dihargai. A. Bahasa daerah. Bahasa yang digunakan oleh masyarakat di daerah tertentu. Contoh bahasa Jawa, Sunda, Batak, Minangkabau, dan Bugis. B. Rumah adat. Rumah tradisional yang menjadi ciri khas suatu daerah. Contohnya Rumah Gadang, Sumatera Barat, Joglo, Jawa Tengah, Tongkonan, Sulawesi Selatan. C. Tarian tradisional. Tarian yang berasal dari suatu daerah dan diwariskan turun-menurun. Contohnya, yang pertama tari saman dari Aceh, tari kecak dari Bali, tari piring dari Sumatera Barat. D. Lagu daerah. Lagu yang berasal dari suatu daerah dan menggunakan bahasa daerah. Contohnya, yang pertama Ampar-Ampar Pisang dari Kalimantan Selatan, yang kedua Yamko Rambe Yamko dari Papua, yang ketiga Gundul-Gundul Pacul dari Jawa Tengah. Makanan khas. Makanan yang menjadi ciri khas suatu daerah. Contoh, rendang dari Sumatera Barat, gudeg dari Yogyakarta, empek-empek dari Palembang. F. Pakaian adat. Pakaian tradisional yang digunakan pada acara adat atau upacara tertentu. Contoh, yang pertama ulos dari Sumatera Utara, kebaya dari Jawa, baju bodo dari Sulawesi Selatan. G. Tempat wisata. Lokasi yang menarik untuk dikunjungi dan menjadi kebanggaan daerah. Contoh, Raja Ampat dari Papua Barat, Borobudur dari Jawa Tengah, Danau Toba dari Sumatera Utara. Kesimpulan, keberagaman daerah membuat Indonesia menjadi negara yang kaya budaya dan harus saling menghormati perbedaan. 2. Jenis-jenis usaha ekonomi masyarakat. Usaha ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dan memperoleh penghasilan. A. Usaha agraris. Usaha yang memanfaatkan sumber daya alam, terutama di bidang pertanian dan perkebunan. Contoh, bertani padi, berkebun sayur, menanam kopi atau teh. B. Usaha perdagangan. Kegiatan membeli dan menjual barang untuk memperoleh keuntungan. Contohnya, perdagangan sembako, pemilik toko pakaian, penjual buah di pasar. C. Usaha jaya. Usaha yang memberikan pelayanan kepada orang lain. Contoh, tukang cukur, guru, dokter, montir. D. Usaha industri. Usaha mengolah bahan mentah menjadi barang jadi atau setengah jadi. Contoh, pabrik roti, tepung menjadi roti, pabrik mebel, kayu menjadi meja dan kursi, pabrik tekstil, benang menjadi kain.